Oke, selamat petang teman-teman. Kita akan masuk ke Albert Camus. Eh, kita tahu bahwa dia adalah seorang ateis, tetapi justru kita akan melihat di balik dari ateismenya itu. Karena ya dalam teodicia atau filsafat ketuhanan ini berarti kan kita akan mau menggali pemahaman tentang eksistensi Allah begitu. Selain juga bahwa ketika saya mengangkat tokoh Albert Camus ini, eh, ya karena sudah menjadi pendapat umum bahwa dia adalah seorang ateis. Nah justru karena dia adalah seorang ateis, justru kita akan lihat artinya eh, dari sisi mana bahwa dia itu dicap sebagai ateisnya, tapi juga bisa menjadi bagi kita semacam kemudian ya autokritik. Karena jangan-jangan justru ateisme kita ini tuh apa namanya ya, naif begitu ya, atau mungkin kita punya pemikiran teisme itu atau yang kita imani itu mungkin hanya dalam level deisme misalnya. Jadi memang menjadi sangat perlu kita untuk melihat tokoh ini. Di samping juga sebetulnya kalau mengikuti Colin Wilson misalnya, dia menegaskan bahwa dia filosofinya dan berarti juga drama-dramanya itu yang sangat bersifat mistik. Artinya justru Albert Camus menyentuh tingkat terdalam dari keilahian. Jadi bukan hanya sebagai dia digolongkan sebagai ateis, tapi justru mungkin dia melampaui seorang teis begitu. Bahkan Simone Weil, ya berarti ini juga ada orang dari Perancis ya, yang kita tahu siapakah Simone Weil. Simone Weil itu kan seorang sangat sangat religius, dan orang menyebutnya dalam level mistik meskipun dia tidak dibaptis sebagai Katolik, tapi dia sangat Katolik begitu ya, nyaris nyaris sebagai seorang santa begitu. Nah dia mengatakan bahwa bagaimana Albert Camus ini dia katakan ketidakpercayaannya itu kepada eksistensi Allah itu justru sangat menegaskan bahwa dia tuh sangat teistik ya secara esensial gitu, dibandingkan dengan orang yang percaya, yang mungkin hidupnya religiositasnya tuh melakukan ritualismenya ya, atau perilaku moral hanya sekedar mengikuti aturan begitu ya, atau yang sifatnya legalistik. Nah justru Albert Camus ini lebih jauh ya daripada itu. Ya, karenanya saya memberi judul kuliah kita ini adalah Allah sebagai surety. Kalau diartikan kata surety itu adalah eh, pemantapan gitu ya, atau pemberi jaminan ya, di mana semacam matriks kepastian itu tuh begitu ya, menjadi sangat perlu dalam hidup begitu. Nah itu tuh adalah Allah. Jadi bukan Allah seperti yang sudah kita bahas kemarin mungkin dari Einstein, yang sifatnya impersonal, ya dia ateis gitu ya, tetapi tidak mengakui Allah yang personal tapi lebih impersonal. Nah ini akan mengatakan nggak tahu kita akan menyebutnya apa, bahwa tapi dia boleh dikatakan bahwa Allah itu menjadi sebagai pemantapan, peneguhan ya akan absurditas, memang jelas ya, tetapi justru untuk menegaskan bahwa eksistensi manusia itu menjadi real nyata ya, atau sebut saja manusia sebagai being ya. Jadi menjadi real nyata itu kalau ada di dalam kondisi yang absurd itu begitu. Dan yang memastikan atau mempersangat ya, memperteguh absurditas itu adalah adanya Allah begitu. Jadi tanda petik Allah itu mungkin perspektifnya agak negatif, tetapi menjadi penting untuk mengetahui siapakah manusia di dunia ini,
mengapa kita hidup gitu dan mau kemana hidup gitu ya, atau apa arti hidup gitu ya. Ya, justru ketika berhadapan dengan absurditas itu, maka menjadi semakin, oh saya menjadi tahu hidup itu seperti apa, kira-kira begitu ya. Baik, ya itu, lihat ada tampangnya seperti itu ya. Ini adalah potret yang sangat terkenal, artinya secara ikonik yang namanya Albert Camus ya, itu selalu ditunjukkan dengan gambar yang ini. Banyak gambarnya, tetapi antara lain untuk menunjukkan karakteristik yang sangat kuat tuh gambarnya ini. Ya, dia merokok ya. Dan ini juga ketika potret ini disandingkan bersama dengan Sartre yang sama-sama ateis ya, sama-sama esensialis ya. Dua-duanya merokok ya, itu. Dan jangan dianggap bahwa mereka bukan orang-orang yang cerdas. Nah, sekedar untuk mengetahui latar belakang dari Albert Camus ini, bahwa dia ini lahir di Aljazair ya, dan besarnya di Perancis. Berarti dia ini menjadi semacam apa namanya ya, imigran ya, atau apa, diaspora ya. Dan itu juga heran kalau misalnya Jacques Derrida juga dia datang dari Aljazair itu, yang kemudian besar juga di Perancis. Tapi itu dua tokoh yang katakan saja para para apa namanya imigran yang cerdas-cerdas ya gitu. Lalu dia pemenang hadiah Nobel Sastra tahun 57 ya. Dan tragisnya bahwa dia ini meninggal tahun 60 karena kecelakaan lalu lintas gitu ya. Itu juga artinya eh, orang yang sebagai sastrawan pemenang hadiah Nobel ini dan pemikirannya sangat mendalam itu begitu ya, dan membahas mengenai absurditas hidup ya, rupanya juga dia matinya juga sangat absurd, yaitu kecelakaan lalu lintas ya. Itu menarik. Nah, tema sastranya ya, terutama ada dia punya tulisan-tulisan yang sifatnya esai ya, tapi dia berikhtiar untuk merumuskan filosofinya itu ada pada sastra-sastranya itu ya. Seperti misalnya The Stranger gitu ya, apa namanya, orang asing ya, orang aneh gitu. Dan juga misalnya La Peste ya, apa the plague, apa namanya, wabah itu ya, sampar, yang diterjemahkan oleh N. Hadini. Itu buku itu dalam bahasa Indonesia ya sangat 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 terkenal. Itu buku yang memang salah satu buku yang wajib juga kita baca ya. Dan apalagi menariknya pada zaman sekarang ini ya, ketika ada apa namanya, virus corona itu ya, yang menjadi wabah, menjadi plague gitu, itu menjadi apa namanya, sastra yang mengantisipasi zaman ya. Kalau ini ditulisnya tahun 60-an, berarti sekarang 2020 ya, itu kira-kira itu berapa tahun ya, dan itu menjadi suatu kenyataan yang sama begitu. Dan ada kenaifan juga yang sama ya. Misalnya di dalam tokoh Sampar itu ada Pandelok ya, Pandelox ya. Ada seorang Jesuit yang dia berkhotbah bahwa adanya wabah ini tuh karena kutukan dari Allah. Wabah ini adalah karena kalian itu berdosa. Oh, harus ada pertobatan dan sebagainya. Itu Allah menghukum manusia. Nah, pernyataan-pernyataan seperti itu kan, itu bukan dulu saja atau di atas sastra, bahkan sekarang juga begitu ya. Bahkan membuat orang membuat clear and distinctnya lagi bahwa lihat tuh yang kena wabah itu adalah orang-orang kafir gitu ya. Misalnya mulai dari Cina yang mungkin ateistik atau komunistik begitu, dan itu orang Katolik di Italia umpamanya ya, dan juga Perancis ya dan sekitarnya gitu. Ya artinya ada tema sastra yang sebegitu kuatnya ya, filsafatnya itu dipadatkan ya, di apa isinya ya, diramu atau dijabarkan di dalam sastra dan drama-dramanya. Nah, karenanya nanti saya memang
perlu menjelaskan secara ringkas ya tentang drama-dramanya itu ya dan sasarannya, karena justru di situ intipati dari filsafatnya ya. Ya, dan tema-temanya itu adalah kalau teman lihat di gambar ya, itu adalah individu yang terisolasi dari alam semesta ini, yaitu kegelisahan dari kaum eksistensialis begitu, bahwa kita ini tuh seperti ada di dalam dunia tapi sebenarnya terpenjara begitu ya, dan kita ini tidak bebas kayak kata-kata gitu ya. Lalu keterasingan individu dengan dirinya sendiri, itu disebut dengan alienasi. Dia terasing dengan dirinya sendiri dan juga melihat orang lain menjadi seteru begitu ya. Itu menjadi kondisi kehidupan sehari-hari ya. Kemudian juga tema mengenai persoalan adanya kejahatan atau penderitaan, bahwa mengapa ada penderitaan sementara orang beriman, atau klaim bahwa Allah ada ya dalam konteks kita, karena kita berbicara tentang theodicia gitu ya. Jadi mengapa itu ada kejahatan, mengapa itu penderitaan, dan kalau ada seperti itu, sikap dasar kita menghadapinya harus seperti apa begitu ya. Lalu kemudian ketak terelakannya sang maut, bahwa rupanya kita berhadapan dengan maut yang kita tidak bisa mengcounternya, yaitu semacam faktisitas ya, dan hidup kita ditandai oleh ancaman maut itu begitu ya. Ya, dan kemudian khusus untuk Albert Camus ini, yaitu moral tanggung jawab ya, responsibility. Betapa moral tanggung jawab itu menjadi sangat penting. Artinya bukan perkara ngomong cinta kasih begitu ya, atau ngomong kerendahan hati atau jenis moral-moral yang lain seperti dijabarkan dalam perintah Allah gitu ya. Tapi ada yang paling utama bagi Albert Camus, yaitu responsibility, rasa tanggung jawab, karena itu dianggap inti moral dari seluruh kehidupan begitu ya. Ya, jadi ketika kita tadi katakan bahwa Allah itu sebagai surety ya, sebagai keyakinan, jaminan, penanggung jawab, pemantapan, atau ya boleh bilang menjadi matrix of surety itu sendiri ya, bahwa bila ada pengganti penjamin itu, yaitu tanda petik Allah itu ya, dalam tanda petik ya, artinya bukankah sebenarnya disadari atau tidak disadari, sebenarnya kita juga yang beriman menganggap Allah itu kan hanya sekedar surety juga gitu ya, bahwa misalnya supaya saya hari ini hidup tidak kena bencana gitu, maka saya seperti menyerahkan diri kepada Tuhan ya. Tapi apa itu kan? Supaya saya menjadi sure gitu ya, supaya saya pasti itu mantap begitu kan, atau bahkan masa depan yang lebih jauh lagi gitu, atau kesejahteraan di dunia ini gitu ya, atau bahkan juga nanti di akhirat saya tidak masuk neraka. Oke, barangkali itu formanya ya, tapi kalau ngomong hakikatnya itu apa? Itu hanya sekedar surety begitu ya, dan berarti mau personal atau impersonal itu hal yang lain ya. Karena esensialisme itu kan selalu kembali kepada esensi manusia gitu ya. Ya, jadi kalau ada penggantinya ya boleh aja gitu. Tapi masalahnya itu sampai sekarang belum ada gitu. Untuk surety itu ditunjukkan kepada tanda petik ya, bahasa dia itu saja Allah gitu. Ya, manusia itu butuh penjamin dan jawaban sementara mengapa, sebut saja misalnya dalam kasus ini adanya penderitaan gitu. Adanya absurditas ini itu memang butuh juga gitu ya, pemberi kepastian itu tadi ya. Lalu bahwa absurditas itu kondisi eksistensial manusia. Nah, itu berarti konkret dalam hidup saya ini, di dalam hidup kita ini, day by day itu memang kita berhadapan dan ditandai oleh absurditas itu. Nah, eksistensi Allah itu menjadi peneguh absurditas itu begitu ya. Sehingga kalau dalam perspektif saya untuk menyebut dalam background metafisika, saya akan mengatakan
ya ultimate reality gitu ya bagi Albert Camus ini adalah absurditas gitu. Yang nama lain kalau bagi Sartre ya, Jean-Paul Sartre itu adalah nothingness gitu, ketiadaan gitu. Dan itu dianggap sebagai apa ya, ground of being, sebagai fondasi untuk meaning, untuk eksistensi, atau bahkan untuk boleh bilang ya ketika kita mau mengatakan kita ini siapa begitu ya, untuk pertanyaan mendalam filosofis Gnotisi Auton itu harus punya fondasi, dan fondasinya itu adalah absurditas kalau dalam bahasa kamu gitu ya. Jadi menarik sekali. Jadi absurditas Albert Camus ini positif atau negatif begitu ya. Itu tersimpan pertanyaan karena kalau apa istilahnya tidak membaca lebih dalam ya, mendigestnya lebih dalam ya, seakan-akan dia hanya menunjukkan bahwa hidup kita itu absurd begitu, dan itu sia-sia. Padahal justru di balik itu enggak, itu ada sesuatu yang lebih mendalam ya. Ya, jadi ada pemberontakan metafisis melawan kondisi hidup dan melawan hidup itu sendiri. Nah, karenanya ada moto yang dia kenal, karena paling yang utama itu adalah berarti kita itu kan melawan ya, memberontak ya, melawan absurditas itu tuh begitu ya. Bukan berarti meniadakan ya, tapi itu kondisi yang kita tidak bisa menghindarinya, itu sebagai faktum brutum, suatu realitas yang mau tidak mau harus kita terima. Tapi ya justru melawan kondisi seperti itu adalah memperkuat eksistensi gitu ya. Sehingga kalau ada Cartesian ya, cogito ergo sum, maka saya menyebutnya deficeo ergo sum. Saya melawan, memberontak ya, maka saya ada. Jadi keberadaan saya menjadi sangat real, nyata, dan menjadi landasan peneguhan bahwa saya ada di dunia ini adalah memberontak. Dan berontak itu berarti apa? Memberontak melawan absurditas itu, begitu ya. Jadi pemberontakan melawan absurditas sebagai ground of being, ground of existence ya. Bahwa aku hidup di dunia ini, mengapa aku hidup, untuk apa aku hidup, menjadi ada jawabannya. Tanpa itu tidak tahu mau apa sih gitu, ngapain hidup ini begitu. Jadi kita tidak paham, kita tidak pernah mendapat jawabannya mengapa kita lahir di dunia dan kita hidup. Nah, itu perlu ada jawaban. Nah, jawabannya itu, Albert Camus merumuskannya begitu ya. Baik, ya kalau secara terminologi mungkin perlu juga saya jelaskan ya, istilah absurditas. Ya bisa dilihat di kamus, tapi ini menjadi menarik. Umpamanya kata absurditas itu kan dari kata ab dan surdus ya. Nah, lucu, surdus itu sendiri kalau itu bahasa Latin artinya tuli atau tolol ya, atau dungu lah, kata-kata kayak gitu ya. Surdus itu ya. Jadi kalau ngomong absurdus itu, absurdo itu berarti emang kebodohan, ketololan, tidak dapat paham, tidak ngerti ya, kedunguan gitu ya. Itu akar katanya ya. Jadi absurd itu berarti hidup ini tuh tanpa tujuan ya, tanpa maksud, tanpa makna, tanpa harapan, kecemasan yang tidak jelas. Artinya mengapa saya cemas saja tidak tahu begitu. Mengapa kok saya cemas gitu? Kecemasan kan mestinya ada penyebabnya begitu. Ini kok enggak gitu ya. Kalau dalam bahasa Jerman ya, ada Heideggerian istilahnya ada Stimmung ya. Nah, Stimmung ini perasaan kosong hampa yang tidak jelas kenapa ya gitu. Nah, itu tuh kondisi manusia ditandai seperti itu gitu ya. Dan juga bahwa dalam kehidupan ini kok kacau ya gitu, tidak terantur ya, tidak juntrung mungkin gitu, bahasa Jawa lebih cocok lagi ya. Dan ini membuat bingung. Itu artinya absurd ya. Dan para kritisi sih memang sering mensejajarkan dengan istilah absurditas ini dengan nihilisme ya gitu.
jadi absence of meaning ya. Makna arti itu sudah tidak ada lagi gitu ya. Itu saya sih menganggap bisa saja diartikan seperti itu ya, karena semua ateis kan apa namanya, tanda petik pesimistik begitu ya, rata-rata ya, walaupun mungkin Paul Tillich enggak gitu ya, siapa namanya teh, Gabriel Marcel yang enggak gitu toh, atau beberapa yang lain yang tidak semua juga sih gitu ya. Macquarie ya, itu juga dia seorang teolog esensialis. Kata saya juga dia optimis ya, tapi barangkali ketika menyebut Nietzsche, menyebut Sartre, Albert Camus, ya itu barangkali dalam arti pesimistik seperti gitu. Ya, penjelasan tentang apakah esensialisme, saya hanya menganjurkan kepada teman-teman untuk membaca slide ini ya, karena eh, mungkin di tempat lain sudah diterangkan, tapi poinnya bagi saya, eh, apa, Albert Camus ini yang digolongkan sebagai ateisme ini ya sejajarlah dengan kaum eksistensialis yang lain begitu ya, yang mana sederhananya memang cenderung menjadi ateis ya, tapi juga menjadi sangat humanis ya. Bahkan teman-teman tahu bagaimana Jean-Paul Sartre itu menyebutnya esensialisme itu sama dengan humanisme umpamanya gitu ya. Artinya toh tujuannya itu demi kebaikan manusia begitu ya enggak, atau memanusiawikan manusia ya, yang mana barangkali agama dianggap gagal begitu ya. Nah itu sejajar ya, apa namanya, pemikiran kaum ateis, esensialis ya, dan berarti Albert Camus ada di sana ya. Oke. Lalu juga yang kedua ya, nanti juga bisa dilihat di dalam slide-slide ini, yaitu bahwa eksistensialisme itu memang sering disebut dengan philosophy of pessimism. Ya, artinya bahwa atmosfernya itu gloomy ya, apa namanya tuh, ajaran-ajarannya tuh gloomy ya. Gitu. Ya, Kierkegaard juga sebetulnya ya, sebenarnya dia juga orang yang melankolia ya, dan sebenarnya orang yang apa ya, orang yang tanda petik gelisah, yang yang cemas dengan kehidupan ya, begitu pun mungkin religius ya, tetapi intinya sama saja begitu. Ada unsur gloomy-nya. Memang punya dimensi, katakan saja sebagai apa namanya, tradisi berfilsafat ya, bahwa rasionalisme itu menjadi apa namanya, dianggap mampu menjawab segala macam persoalan gitu. Namun de facto-nya tidak begitu. Namun de facto-nya itu bagi esensialis itu ternyata kita ini ditandai, hidup kita ini oleh nothingness. Kita ternyata berhadapan dalam kehidupan yang ditandai dengan ketiadaan ya, absurditas ya, estrangement ya, kita merasa apa, porak-poranda gitu ya, apa bahasa anak muda itu, ambiar gitu ya, hidup kok ambiar gitu ya, bahwa kita ini seperti kebebasan kita ini terkutuk, dikutuk gitu ya. Walaupun juga dibilang dibalikan, ya karena kita punya kebebasan maka kita jadi seperti terkutuk gitu ya. Dan kita ditandai dengan kehidupan yang egois ya, yang penuh dengan keluh kesah gitu ya. Ya, tapi juga memang eksistensialisme itu secara optimistik adalah disebut juga sebagai philosophy of freedom. Philosophy of freedom artinya memang justru ini filsafat yang berikhtiar membebaskan manusia. Ingat, misalnya saja Nietzsche. Nietzsche jelaslah artinya bagaimana supaya membebaskan manusia begitu ya. Ya artinya kita harus bebas dari ketergantungan kepada Tuhan umpamanya gitu ya. Nah, sekarang setelah saya mencoba menerangkan secara umum ya tentang apa istilahnya, tempatnya Albert Camus di tengah esensialisme yang lain ya, dan juga apa, bukan latar belakang tapi artinya pemikiran
besarnya begitu ya, globalnya. Nah, sekarang saya akan masuk kepada detail ya. Detail berarti seperti tadi melihat pohon, sekarang melihat hutan, sekarang sedang melihat pohon-pohonnya, yang berarti langsung mengindikasikan kepada hutan ya. Yaitu yang pertama adalah karyanya ya. Dan ini bukan drama tapi lebih karya sastra ya. Mungkin boleh bilang juga cerita pendek begitu, cerita pendek yang rada panjang gitu ya. Mitos tentang Sisyphus. Ya dia menceritakan kembali ya mitos Sisyphus itu, meskipun teman-teman tahu itu kan namanya mitologi Yunani yang sudah ada begitu. Tapi bagaimana Albert Camus mengambil mitologi di Yunani itu sebagai prototipe dunia zaman sekarang, kultur zaman sekarang, atau peradaban zaman sekarang begitu, atau kultur modern ini begitu. Yaitu secara prototipe, yaitu bahwa kultur kita ini seperti Sisyphus. Sisyphus ya, dongeng sederhananya itu yaitu bahwa dia ini dikutuk oleh Zeus ya, oleh dewa, ya karena pemberontakannya saja. Maka hukumannya itu adalah bahwa dia harus membawa batu yang besar gitu ya ke atas gunung begitu. Lihat itu ada gambarnya ya. Dan dia berikhtiar sekali, batu yang bahkan melampaui besar badannya itu gitu, dia harus membawanya ke atas. Yang mana ya secara mitologis ini seperti teman-teman tahu bahwa dia sudah berikhtiar susah payah akan naik ke atas itu, tapi juga dia yakin bahwa batu ini nanti akan balik lagi ke bawah dan dia harus mengambilnya kembali begitu. Lalu kemudian mengangkatnya ke atas gitu ya. Nah, ini potret yang kedua ya sama, ini menjadi menarik saya untuk mengangkat gambar ini ya. Rupanya kalau yang digambarkan Sisyphus yang zaman sekarang ini adalah ini seperti wanita ini. Wanita yang membawa ya batu ini ke atas bukit ya, gunung itu gitu. Artinya ada penderitaan ya, bahwa yang punya beban hidup itu sebenarnya perempuan daripada laki-laki ya, kira-kira begitu ya, metafornya ya. Mungkin laki-laki mungkin tidak terlalu, jadi Sisyphus ini perempuan gitu toh, yang bagaimana dia harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rutin, yang sama, yang akan kembali lagi begitu lagi gitu ya. Mungkin mulai dengan memotong bawang dan memasaknya dan pekerjaan yang rutin-rutin yang lainnya, dan itu melelahkan, dan dia akan balik lagi ke sana begitu ya. Tapi juga ya kalau secara besar rupanya wanita itu kurang dihargai ya, dia menghidupi kehidupan yang tidak dihargai gitu ya, dan itu menjadi penderitaannya dalam mengarungi hidup ini gitu ya. Ya bagus juga ini gambar itu ya. Nah ini juga sama, artinya women's suffrage ya. Jadi memang bahwa dia yang mengalami penderitaan itu tuh ya, bukan laki-laki ya, tapi perempuan. Sedangkan ini menjadi menarik gambar ini. Dituliskan Sisyphus work from home ya. Ini aktual ya hari ini gitu ya. Batunya itu dibawa ke rumah, ditaruh di tempat duduk ya. Dan dia sekarang rada istirahat gitu, tapi tetap aja ada begitu. Kalau bekerja itu adalah seperti Sisyphus yang membawa batu ke atas gunung gitu ya. Seandainya toh dibawa pulang juga ke rumah, tetap aja dia batu begitu ya. Ya, dan ini juga gambar lebih lucu lagi gitu. Bukan Sisyphus tapi Narcissus. Narcissus berarti Narcissus plus Sisyphus ya. Dua-duanya adalah makhluk yang dikutuk oleh dewa begitu toh. Yang melawan kodratinya begitu ya. Nah, oke, gambar-gambar ini tuh mau menggambarkan kondisi zaman sekarang ya, hidup modern yang absurd, yang
apa namanya, tidak masuk akal gitu. Mengapa hidup seperti begini gitu. Apalagi ketika dihadapkan dengan tanda petik, saya memberikan istilahnya life so meaningless ya, bahkan mungkin absurd ya, meaningless. Lalu bukankah ada Allah? Harusnya dia memberikan meaning, tapi dia ada juga tetap aja tidak memberi meaning, umpamanya gitu ya. Itu satu pertanyaan ya. Lalu dan ini juga tema yang menarik bagi Albert Camus. Kalau kita berhadapan dalam kondisi absurditas tadi atau meaningless itu, mengapa kita tidak bunuh diri saja? Begitu. Mengapa Sisyphus tidak bunuh diri saja daripada dia tersiksa harus bolak-balik membawa batu beban itu tuh ke atas bukit itu, begitu ya? Nah, justru kalau dalam pemikiran Albert Camus ya, berarti itu hanya sekedar mengafirmasi absurditas. Jadi tidak memberikan absurditas itu sebagai, tadi saya menyebutnya ground of existence ya, atau ground of being, supaya saya mempunyai meaning. Kalau misalnya itu, katakan saja saya bunuh diri saja ke kondisi seperti ini. Jadi semacam sifat afirmasi gitu ya. Ya, jadi Albert Camus tidak mau mengizinkan ya, atau mengambil jalan pintas dengan bunuh diri sajalah begitu ya. Dia tidak mau gitu ya. Ya, manusia dihadapkan pada dilema gitu. Untuk memilih hidup yang absurd atau bunuh diri, dan bunuh diri adalah memutlakan yang absurd gitu. Dan itu tidak baik ya. Tapi Albert Camus memilih pemberontakan ya, memberontak. Dan berarti melawan bunuh diri gitu. It is asserted that struggle and effort itself is meaningful. Itu dia. Justru ketika struggle melawan absurditas itu, kita menemukan meaning. Kalau tidak ada absurditas tadi ya, kondisi kita berhadapan dengan absurditas tadi gitu ya, kita tidak berhadapan dengan meaning. Dan itu sama juga lah Heidegger ya, dan juga Sartre ketika memakai kata istilah nothingness gitu. Nothingness itu mungkin mirip dengan, taruhlah kalau lampu ini mati, ini gelap begitu ya. Kita baru akan mengerti apa itu terang lah, kira-kira gitu ya. Bahwa mata saya berguna untuk melihat sesuatu, bahwa ada benda-benda di hadapan saya ini begitu ya. Itu menjadi perlu, itu seperti ada tanda petik, ada kejutan gitu ya. Kalau kita berhadapan dengan kondisi gelap misalnya. Nah, nothingness itu justru memberi kondisi bahwa hidup ini meaningful begitu ya. Sehingga dia katakan I rebel therefore we exist ya. Ya tadi sudah saya katakan deficitio ergo sum ya. Ya, itu menjadi dasar yang sangat penting. Ya, usaha manusia apapun juga kita tetap akan menderita. Kita akan berhadapan dengan absurd. Lalu ini buat pertanyaan ya. Apakah Allah dapat menghapus penderitaan dari dunia ini? Kalau Allah mau, ini pertanyaan retoris ya, dalam artian kamusian. Lalu bagaimana Kamus menjawab ya? Kamus tidak mau mentolerir ide Allah yang tidak pernah mau membasmi kejahatan. Meskipun mungkin barangkali juga dia dapat gitu ya. Dia buat pernyataan seperti itu. Tapi sudahlah, artinya forget it lah dengan Allah, apalagi dalam arti Allah yang personal dan mau meminta supaya meniadakan penderitaan itu gitu ya, atau absurditas ini begitu ya. Itu artinya dia tidak ambil pusing atau nggak usah banyak berpikir tentang itu begitu. Mungkin Allah bisa, tapi nggak usah mikir itu gitu ya. Nah, kamu itu sejajar dengan Sartre, yaitu bahwa dia mengkritisi atau memotret ya bagaimana kehidupan orang modern sekarang ya, disebut dengan membahas ordinary man in the modern world.
Dunia yang ditandai dengan absurditas dan yang busuk ya, kok kayak begini ya, busuk, memuakan ya, memuakan, bikin bikin nausea ya, bikin apa, mual, mau mau muntah gitu. Dan itu tampak di dalam mitologi Sisyphus itu ya. Jadi hanya ada satu kata, lawan. Melawan absurditas itu sendiri berarti seperti Sisyphus. Itu. Bahwa ada anak-anak yang polos, tak bersalah, menderita, ya. Ada kelas pekerja yang hidupnya selalu susah payah gitu. Lalu kita bertanya mengapa Allah itu, di mana Allah ya, atau kemana Allah itu gitu ya. Nah, hidup bukan hanya meaningless tapi juga absurd. Hidup ditandai dengan the pointless monotony of everyday activity. Jadi ada apa namanya, hidup yang rutin ya. Rutinitas itu memang paling membuat sengsara gitu ya. Boleh bilang mungkin siksaan terberat manusia itu ada kalau ketika jatuh ke dalam rutinitas, kira-kira begitu ya. Kalau semuanya serba rutin ya, dan pointless ya, nggak ada ujungnya itu. Dan juga disorientasi ya. Nah, semua rutin dan suatu hari bertanya pada diri sendiri, mengapa kita melakukan ini? Untuk apa gitu ya? Mencari apa gitu? Apa semuanya ini gitu ya? Dan menganggap bahwa semuanya ini sangat menyebalkan gitu ya. Tapi kita harus hidupi gitu. Karena justru dalam kondisi seperti itu yang absurd itu tuh membuat meaning mestinya ya, ini ngomong dasolan ya, mestinya begitu ya. Atau ikhtiar memberontak dengan kondisi seperti itu adalah apa, nah, energi yang paling kuat utama untuk apa namanya, me, membangun meaning ya di dalam kehidupan ya. Baik, yang berikut saya akan masuk kepada orang asing ya. Terjemahan bahasa Indonesia ada buku yang lainnya namanya Orang Aneh gitu. Tapi bahasa Perancisnya L'étranger. L'étranger pasti itu pasti lebih bahasa Inggris paling gampang tuh the stranger ya. Stranger, tapi susah juga. Kalau the stranger itu juga berarti kan orang asing, dan kita sering menganggap orang asing itu berarti orang yang bukan dalam kalangan kita ya. Jadi orang yang nggak tahu orang dari mana. Bukan itu sebenarnya juga. Makanya ada dalam terjemahan bahasa Inggris itu disebut dengan the outsider. Dengan outsider berarti orang yang bukan ada dalam kalangan ya. Ini orang orang apa sih begitu gitu ya. Orang dari mana, dalam artian bukan sebagai orang asing gitu ya, orang yang beda gitu. Ya, artinya dari judul itu memang kayaknya susah menerjemahkannya karena mau mengatakan di dalam sastra ini tuh kita manusia itu menjadi seperti the stranger tadi atau orang asing itu atau orang aneh. Bukunya dia yang judulnya Orang Aneh itu atau Orang Asing itu adalah prototipe kita ya, dalam hidup kita yang di dunia modern ini begitu ya. Meminjam istilah Heidegger itu bahwa orang asing ini atau outsider ini adalah orang yang telah melupakan eksistensinya secara total. Bahasa Heidegger itu adalah forgetfulness of being ya. Dia sudah melupakan being. Yang menarik, jadi kalau baca Heidegger itu dia katakan semua filsafat itu membuat orang lupa dengan being begitu ya. Dan itu dirunut itu ternyata berawal dari Plato. Sejak Plato sampai sekarang itu membuat kita menjadi lupa gitu ya. Artinya barangkali kita keluar dari apa, membuat wacana filosofisnya itu keluar dari yang sifatnya yang kita alami langsung ya, esensial itu toh, bahwa ternyata ada yang lebih substansial ya, kira-kira begitu ya. Dimana hidup ini tidak nyata lagi ya, kita hidup ini tuh seperti ada di dalam apa penindasan, bayang-bayang saja ya, semuanya serba semu lah kira-kira gitu ya, meaningless, ngambang ya. Karena ya ditandai dengan tadi absurditas itu begitu ya. Misalnya begini, contoh orang asing itu ceritanya itu menarik. Itu misalnya dari yang adegan pertamanya saja itu bahwa orang asing ini tuh orang laki-laki ini
Dia menerima telegram dan isi suratnya itu adalah ibunda mati, besok dikuburkan. Dan dia ketika nerima telegram itu gitu ya, normalnya dia itu terkejut, dia mengalami shock dan dia mungkin menjadi bingung dan bagaimana berikhtiar dia harus segera pulang gitu ya, ingin melihat ibunya, menguburkan ibunya begitu, karena ibunya sebagai bagian integral dengan dirinya begitu ya. Tapi dia tidak. Dia begitu acuh saja, seperti tidak terjadi peristiwa apapun juga. Ada peristiwa yang sangat dekat dengan dirinya, yang sangat dramatik gitu ya. Dirasa begitu shallow, begitu permukaan saja, begitu biasa saja begitu ya. Terus ada adegan lain lagi, bagaimana ketika dia sedang membaca koran begitu ya. Kemudian ada orang, diceritakan sih ada orang Arab gitu lewat, kemudian dia hanya mau ngambil sakunya gitu toh, mau ngambil saku apa, tapi kemudian dia begitu curiga bahwa dia itu mau membunuh dia, maka dia tembak dan dia mati begitu ya. Jadi membunuh pun menjadi suatu peristiwa yang biasa saja, tanpa guilty feeling, tidak ada perasaan yang wah ini tuh akan dramatik, nanti polisi akan menangkapnya dan akan urusan penjara, bla bla. Tidak, ditunjukkan dengan perasaan yang biasa saja. Dengan kata lain, gambaran orang aneh ini, orang asing ini, atau the stranger ini tuh, ya kehidupan itu sudah menjadi acuh tak acuh ya, masa bodoh ya, indifference, dan hanya biasa sajalah begitu. Dan ini dirasa di dalam kehidupan sehari-hari begitu. Dan ini apakah ini salah gambaran itu? Ya boleh dilihat zaman sekarang juga kayaknya sih masih seperti itu gitu ya. Ya, contoh lain, misalnya saja di kejatuhan ya, La Chute ya, The Fall. Ya, ini drama ya. Ini menarik. Juga mau menggambarkan absurditas ya. Tadi juga orang asing menggambarkan absurditas ya. Kok ada orang sebegitu tanda petik mati rasa, katakan saja begitu ya. Karena memang berhadapan dengan dunia yang sudah absurd. Nah, di dalam kejatuhan atau The Fall ini menggambarkan absurditas dan kehampaan hidup kaum borjuis. Nah, tokohnya yang paling dominan di dalam ini atau protagonisnya itu yaitu namanya Clemens ya. Clemens itu seorang lawyer sebenarnya di Paris ya. Tapi korup gitu, tapi hidupnya berada, mempunyai posisi ya, orangnya sangat beruntung lah, kaya gitu, sukses, dan digambarkan di sana bahwa dia punya banyak wanita gitu ya. Artinya hidupnya ditandai dengan kehidupan yang hedonistik. Hidupnya ditandai dengan keglamoran ya, keberlimpahan lah, kata-kata kayak gitu ya, yang ditandai dengan kesenangan-kesenangan saja gitu ya. Dan ini menarik juga ya, mengapa Clemens ini ditokohkan sebagai lawyernya di Paris ya. Dan kita pun di Indonesia itu punya ada lawyer ya yang Paris Hutapea siapa namanya itu, ada yang punya cincin-cincin yang banyak, yang dia selalu tampil dengan Hotman Paris ya, apa gitu yang namanya Paris itu. Dia sangat ya menampilkan diri keglamorannya gitu ya. Kan ini tuh karya dari Albert Camus ini sebelum tahun 60 ditulisnya gitu ya. Tapi kebetulan namanya itu dan tokohnya si Clemenceau itu adalah seorang lawyer. Nah, tapi dia hedonistik dan hidupnya ini sebetulnya di kota Paris ya. Jadi bukan di kota Cigereleng begitu ya, di Bandung pinggiran. Enggak, di kota Paris, berarti kota yang sudah metropolit lah gambarannya begitu. Tapi hidupnya hampa gitu. Bahkan hidupnya itu ditandai oleh kemuakan gitu ya. Dimana ketika kita kategorikan sebagai orang yang berlimpah, tapi kok muak juga ya gitu. Ya di dalam ceritakan itu bahwa Clemens ini punya banyak wanita, ya.
tapi dia tidak pernah bisa mencintai gitu ya, mencintai mereka. Dan dia bagaimana merasa guilty feeling tatkala ketika dia melihat seorang gadis yang tenggelam, yang mana dia tidak bisa menolongnya gitu ya. Ya, cerita sangat dramatis, tapi itu menjadi apa namanya penting gitu. Karena di situ ada pernyataan misalnya, freedom is not a reward, a triumph to be celebrated with champagne. It is a task, an exhausting long distance race that one must be run alone. Jadi memang kebebasan itu bukan apa hadiah begitu yang diberikan begitu saja ya, atau kemenangan yang perlu dirayakan dengan minum champagne begitu ya, seperti orang yang sudah memenangkan Grand Prix ya, Grand Prix lalu kemudian mengkocok apa champagne begitu ya. Bukan, tapi namanya kebebasan memang harus diperjuangkan gitu ya. Itu ada pernyataan seperti begitu. Ya, itu tadi gambaran dari kejatuhan tadi ya, siapa namanya, Clemens itu ya. Berarti Clemens ini mengalami alienasi, bahwa nilai-nilai tradisional yang tidak padan lagi gitu ya. Hidup di kota Paris ya, ya metropolitan berarti kan dia orang mana datang hidup di sana gitu, dan itu kondisi itu juga dia berhadapan dengan absurditas. Mungkin dia harus menyesuaikan diri dengan konteks kota Paris ya, tidak tahu ya. Dan itu membuat dia sendiri sudah berarti menjadi, loh kok mengapa hidup kayak begini ya gitu. Cara hidup, gaya hidup yang ada di Paris itu ya tidak menarik gitu. Dia sampai kepada ujung mengatakan, kok mesti begini ya begitu ya. Mengapa kok cara hidup itu harus hedonistik seperti begini gitu ya. Ya, dan Albert Camus ya garis bawahi bahwa absurdity and emptiness of bourgeois life. Jadi ada absurditas dan kehampaan dari kehidupan orang-orang bourgeois. Dan apa itu? Ini menarik, yaitu perkara semuanya serba rutin, berjalannya monoton ya. Dan kemudian di ujungnya tetap bertanya, mengapa begitu ya? Filsafat pesimisme, alienasi, ya, denial of God, ya, absurdity, sensitivity, ya, itu menandai kehidupan, ya. Dan juga dialektika absurditas dalam kemewahan, ya, bahwa di satu pihak kalau namanya miskin menderita, buruh yang bekerja susah payah, absurd. Tapi juga orang yang kelimpahan, begitu ya, tadi macam Clemens itu, dia juga mengalami absurd. Jadi kehidupan ini absurd begitu. Tidak pandang bulu, siapapun juga kan berhadapan dengan itu gitu ya. Hidup ini aneh begitu ya. Sehingga ya boleh dilihat bahwa suatu pertanyaannya, apakah Allah itu absurditas gitu ya. Kalau itu ultimate reality ditandai itu absurditas ya. Ya bukankah ya istilah God kalau salah ucap menjadi odd gitu kan. Odd itu ganjil ya, aneh begitu. Bisa juga begini kan pertanyaan berhubungan dengan keganjilan. Allah ada kok seperti begini sih gitu. Kalau tidak ada Allah, nggak apa-apa sih. Tapi masalahnya kan ada Allah. Allah ini masalahnya ada gitu. Jadi kayak begini. Nah ini menarik logika ini. Jadi berarti dengan kata lain, kalau tidak ada Allah, maka absurditas menjadi kurang kuat gitu. Jadi harus ada Allah. Karena berarti memperkuat absurditas. Dan absurditas itu memberikan tanda petik meaning begitu, atau menjadi apa ground of being tadi, ground of existence itu begitu ya. Baik, selanjutnya saya memang mau menerangkan karya yang lain ini dari Plug gitu ya, atau Pest itu. Oke, teman-teman, kita akan masuk kepada karya sastranya dia yang lain, yaitu La Peste, Pest ya, atau Sampar gitu, atau The Plug ya bahasa Inggris. Ya ini
Selain juga aktual di dalam konteks kita ya, jadi menarik juga untuk menjadi refleksi di mana teman-teman hidup di mana ada kondisi yang ditandai oleh sampar ya, tapi sampar dari apa coronavirus itu gitu ya. Tapi itu kan apa pandemi ya, pan itu berarti seluruhnya ya, jadi bukan endemi saja. Iya, dan boleh bilang menurut saya ya Albert Camus ini memadatkan filsafatnya ini tentang absurditas tuh di dalam La Peste ini ya. Yaitu bahwa absurditas tampak pada wabah sampar dari tikus-tikus di kota Oran ya di Aljazair ya. Konon saya tidak pernah ke sana dan mungkin lihat di gambar sih ya ada banyak komentator bahwa ya kota Oran itu sendiri berarti port itu pelabuhannya ya pelabuhan yang jelek sebenarnya gitu, ada kok struktur apa pelabuhannya kok kayak gitu tuh dan mengatakan itu pelabuhan juga absurd gitu ya. Artinya tempat yang diambilnya pun settingnya gitu dan menunjukkan absurd ya. Ya dan eh, akibat dari wabah ini ya tikus-tikus ya itu eh, bahwa banyak orang yang mati ya, bukan hanya saya perharian tuh puluhan ya, ratusan ya, banyak yang mati. Yang mati ini bukannya saja orang tua, anak kecil pun ya, atau siapapun juga begitu ya oleh eh, apa namanya kuman atau bahasa kita sekarang virus gitu atau air kencing tikus itu atau apa sajalah, tapi itu memang sungguh-sungguh pes itu kan bangkainya saja itu bisa berkeliaran kemana-mana gitu ya. Nah, Alkisah dari kondisi yang buruk itu, kondisi yang ditandai dengan wabah ya, orang menakutkan itu ya, bahkan disebutnya juga kalau orang Italia menyebutnya Black Death ya, karena ternyata wabah ini tuh diceritakan oleh Albert Camus ini bukan saja terjadi di Oran atau di Aljazair ya, itu Eropa ya, bahkan Eropa tuh separuh penduduknya tuh hilang oleh wabah ini begitu ya. Jadi 50% penduduk Eropa tuh habis itu oleh plague gitu ya. Sekarang nggak tahu hanya berapa persennya yang mati gitu ya. Nah, dalam kondisi yang mengerikan, menakutkan dan mengancam itu, yang mana setiap orang tidak mampu mengatasi kondisi yang buruk itu gitu ya, ada sekelompok orang yang berikhtiar untuk menghadapi kondisi itu. Yang pertama itu adalah Dr. Rio, ya Rio, mungkin bacanya begini Rio, itu Rio, ya Rio. Dia ini seorang dokter yang ateis. Itu belum apa-apa dikisahkan bahwa istri dokter ini juga terkena sampar itu gitu ya. Itu udah absurd gitu ya. Istri dokter saja yang tahu mengenai kesehatan, istilahnya tahu menjaga kesehatan dan bagaimana harusnya itu, tapi dia juga mengalami sakit itu begitu ya. Lalu tokoh yang berikutnya adalah namanya Panelo. Panelo ini adalah pastor Jesuit gitu. Di mana Rio yang ateis itu gitu ya. Di sisi lain adalah Panelo ini seorang Jesuit, seorang pastor yang religius yang pasti teis itu gitu ya. Kedua-duanya memang bersatu untuk melawan penderitaan orang-orang yang bersalah gitu ya. Tentu saja Albert Camus anti-hero ya. Hero-nya bukan Rio, bukan Panelo ya, bukan Rambert, bukan Taro, ada siapa beberapa tokoh yang lain, bukan. Itu ini apa namanya kerjasama lah gitu ya. Ini tanggung jawab bersama kira-kira gitu ya. Tapi secara dramatis memang itu menarik gitu. Misalnya kalau ketika Panelo membuat statement bahwa sampar ini adalah suatu kutukan. Sampar ini karena kedosaan manusia gitu. Bahasa kita sekarang kamu harus bertobat begitu ya, supaya sampar ini hilang atau wabah ini hilang gitu ya. Tapi di dalam sastra ini tuh diceritakan adalah seorang yang membawa anaknya lalu membawanya kepada
Panelo. Lalu dikatakan, anak ini masih inosen, anak ini tidak berdosa, tidak mungkin berdosa, ya tidak mungkin dia melawan 10 perintah Allah, dia masih mungkin di bawah belum punya kesadaran moral lah sebut saja begitu ya. Ya mengapa dia juga mati begitu? Pertanyaan itu berarti pertanyaan absurditas. Artinya pertanyaan di mana yang dihadapkan kepada seorang ateis atau yang berkhotbah tadi bahwa penderitaan itu tuh karena kutukan Tuhan begitu ya, tidak bisa dijawab karena itu kali absurditas begitu ya. Lalu juga ada tokoh lain yang namanya Rambert ya. Dia seorang wartawan yang memilih diam dalam melawan penyakit itu ya, dia lebih diam sajalah begitu ya. Tetapi juga sebenarnya kondisi diam itu apakah suatu perlawanan ya, tetapi menggantikan tokoh yang dihadapkan dengan absurditas ya. Justru bukankah dia kalau tadi sebagai jurnalis misalnya dia harus ada berhadapan dengan realitas seperti itu gitu umpamanya, itu absurd ya. Kemudian ada tokoh yang lain namanya Taro ya, bisa lihat tulisannya kira-kira kayak gitu ya. Seorang humanis yang ingin jadi santo tanpa Allah ya, bahwa dia memang humanis ateis ya, tapi dia berjuang membantu, menolong, melawan orang yang menderita itu gitu ya. Dia ateis dan dia mati ya, kena sampar juga gitu. Nah itu berarti bagaimana tuh gitu ya, bahwa dia sangat berjuang mau melawan, membantu, tapi dia mati gitu toh gitu. Ya, dan mereka semua ini bersatu memberontak begitu ya. Dan bagaimana kebersamaan bersatu ya melawan itu menjadi nilai. Itu menjadi sangat penting ya, dan itu dianggap sebagai tanda petik persaudaraan itu adalah bentuk humanisme yang sejati kira-kira begitu ya. Di sini kalau mau melihat betapa sedikit berbeda dengan Sartre ya, yang melihat bahwa orang lain ya adalah neraka, misalnya orang lain itu yang membuat saya menderita, tapi di sini menekan enggak. Persaudaraan itu penting gitu toh. Sehingga boleh bilang juga segala macam masalah memang akan kita hadapi, kita akan merasakan, akan mengalami, tetapi mari kita hadapi bersama gitu. Bahkan mungkin ya konsep tanda petik ya, saya tidak melihat dari sisi politiknya, walaupun dia juga politik ya, dalam arti Marxis begitu. Apakah problema sosial ekonomi itu juga mungkin perkara bagaimana nih kita menghandle-nya bersama-sama begitu. Berarti yang ateis, yang nggak ateis, yang bermodal, tidak bermodal itu sama-sama menanggulanginya gitu ya. Ya, upaya kerja perjuangan melawan sampar bersama-sama itu membuat hidup bermakna. Itu poin. Jadi meaningless itu akan diperoleh meskipun mungkin kalah berhadapan dengan sampar itu ya. Tapi di situ akan menjadi punya meaning begitu ya. Mereka tahu bahwa sampar tidak akan terkalahkan gitu, karena sudah melekat di dalam diri manusia. Tapi mereka tidak mau berhenti melawannya. Sampar hanya metafor. Sampar itu metafor absurditas. Artinya kondisi di mana kita berhadapan dengan ya seperti sekarang lah, coronavirus itulah gitu ya. Kita berhadapan dengan kondisi yang absurd gitu. Tapi bagaimana kerjasama? Oh, itu menarik juga. Dan kalau kita itu baru kita menemukan nilai ya. Saya nggak tahu mungkin secara aktual bagaimana sekarang ada orang menyumbangkan masker gitu ya, menyumbangkan makanan ya di sekitar. Sekarang ada gerakan lagi bagaimana kita harus mengumpulkan uang untuk membantu orang-orang yang sekarang jobless ya, sengaja dijoblesskan ya, artinya dihentikan ya, dirumahkan ya, itu ya, dipecat begitu ya, karena memang semua aktivitas ekonomi tidak jalan ya, nggak mungkin ya digaji, maka dirumahkan. Dan sekarang bagaimana kegiatan bersama-sama, sok mari kita bantu gitu ya. Dan saya dengar bahwa pemerintah saja yang tanda petik harusnya yang punya uang, kali ini meminta dari masyarakat untuk mengumpulkan uang, meminta kepada siapapun untuk membantu
yang kekurangan ini. Nah, itu tuh bentuk dari ketika berhadapan dengan absurditas itu, kerjasama itu menjadi penting. Apa ya, kamerads apa istilahnya ya, ada kebersamaan komunitas gitu, dan juga tanggung jawab bersama, itu nilai gitu. Betapa ketika berhadapan dengan kaya seperti itu kita bertanggung jawab gitu. Ya, saya dengar di radio bagaimana ada seorang ibu-ibu di pedalaman mana yang dia mengumpulkan, dia menjahit kain bekas-bekas itu dijadikan semacam apa namanya masker ya, dapat berapa, dapat 500, kemudian akan disumbangkan. Artinya do something gitu. Dan dia menemukan meaning. Berhadapan dengan absurditas dia menemukan meaning gitu ya. Dan didengar di radio itu bagaimana dia begitu sumringahnya ya, do something ya, macam gitu. Ya, dalam responsibility itu kita menemukan meaning ya. Baik. Nah, oh ya, ini tadi ya. Jadi ketika Taro bertanya kepada dokter Ria, apakah dia percaya kepada Allah? Ya, Taro ini kan wartawan ya. Dokter itu menjawab bahwa tidak, saya tidak percaya. Tapi itu tidak terlalu masalah atau nggak usah dimasalahkan gitu. Yang menjadi masalah kenyataan bahwa maut yang menatap kita, kita berhadapan dengan maut itu realitas. Nah, pernyataan itu tuh mengandaikan kalau saya mulai menafsirkan ya lebih jauh, ya berarti yang kita hadapi ini yang real itu adalah Allah gitu kira-kira, atau absurditas itu sebagai ultimate reality itu yang lebih real begitu, bukan sekarang kita bertanya mana Allah ada enggak gitu, percaya enggak, pekerjaan dia dokter yang ateistik ini gitu ya, yang mempertaruhkan nyawanya juga ya, berhadapan dengan wabah ini begitu ya, dia itu nggak penting gitu, tapi ada yang paling nyata itu kita berhadapan dengan realitas ini gitu ya. Ya, adalah lebih baik melupakan Allah dan tetap melawan maut gitu. Tidak ada kemenangan akhir, tapi tidak ada alasan untuk berhenti. Responsibility ya. Dan ketika Taro bertanya kepada dokternya yang ateis itu, siapa yang mengajarkan kamu semuanya ini gitu? Kok punya nilai responsibility kok begitu penting? Ada kondisi yang sangat emergensi, darurat dan harus ditangani. Taro ini sebagai wartawan gitu ya, nanya, itu kamu dapat dari mana pengalaman itu? Dia mengatakan dari penderitaan. Jadi value, meaning, makna hidup diperolehnya dari mana? Dalam absurditas gitu, di dalam penderitaan. Dia tidak menemukan ada pengajaran dari apa, tapi dari pengalaman hidup itu mengajarkan sesuatu kepada kita. Berarti sebenarnya tanda petik guru yang paling baik untuk kita ikuti ya adalah pengalaman itu sendiri. Baik teman, itu adalah Lapes ya, nanti boleh dibaca yang lain. Saya akan mencoba memadatkan dari yang kita jelaskan ini ya. Artinya komentar-komentarnya ya. Nah, pertama saya akan lihat ini dari siapa namanya, Simone Weil ya. Simone Weil bilang, of the two human being who have not experienced God in their life, the one who denies him may be a class to him, then the one who affirm him. Jadi yang paling justru orang yang paling mengalami pengalaman Allah paling dalam itu adalah justru orang yang denies ya sebenarnya gitu. Jadi justru lebih kuat lah gitu lah. Yang saya suka mengatakan, nanti juga kita akan masuk ke sana, yaitu bagaimana Nietzsche itu yang melawan Allah justru lebih teis gitu, lebih religius gitu daripada orang yang sudah biasa menerima Allah. Ya, meski kamu menolak Allah, tapi hatinya sangat dekat dengan Allah. Ia tidak menolak Allah, tetapi menolak penderitaan. Dan dia mengajak setiap orang untuk melawannya, bersatu dalam solidaritas. Ya, jadi dia tidak menolak Allahnya, penderitaan gitu ya. Sehingga boleh bilang, Albert Camus itu seperti orang Samaria yang baik hati gitu loh. Bukankah Yesus juga bertanya, mana imam-imam itu yang ahli Taurat itukah yang baik, atau orang Samaria yang tidak bertuhan atau outcast itu gitu. Dan Yesus memuji kan orang yang baik hati itu gitu. Humanisme ya gitu. Pikiran dan perasaan
kamu itu berbau Kristen. Adanya penderitaan itu tidak perlu menghujat Allah, tapi Allah juga meminta bersama manusia untuk solider dan menaklukkannya. Ya, ini jelas sangat kebajikan ya, value ya gitu. Hanya barangkali nada pesimistik itu tidak terelakkan ya. Maut dan derita serta absurditas itu dikalahkan oleh Yesus di salib. Pengalaman dan realitas yang buruk ya, perang secara filosofis ya. Kamu terobsesi dengan pertanyaan-pertanyaan tentang tanggung jawab. Artinya ada kondisi yang kritis ya, krisis to be or not to be gitu. Lalu yang dihadapkan adalah tanggung jawab, dan itu menjadi penting ya, karena kita tidak bisa membiarkan realitas lain yang terjadi gitu tanpa kita do something gitu. Bukankah moral tanggung jawab itu menurut saya sangat penting ya. Pemain tahu ada Lazarus yang mati kelaparan di situ, menderita ya di situ, lalu kita biarkan saja gitu. Apakah kita mengatasnamakan Tuhan atau karena ada rasa tanggung jawab gitu? Itu bukan kita lebih penting gitu ya, bahwa dia manusia yang harus kita bantu ya, kita tolong ya. Ya, jadi tanggung jawab, responsibility itu menjadi penting ya. Ya, bahkan kalau lebih jauh ya, kisah mengenai Antigon itu, ada mayat yang tergeletak dimanapun. Antigon mengajarkan kalau kamu lewat di mana lo ada mayat, membiarkannya, tuh kamu itu akan terkutuk begitu. Sehingga harus do something. Dan itu ada bagian dari panggilan tanggung jawab ya, untuk menguburkannya gitu. Itu kuno sekali, tapi mengajarkan berhubungan dengan dimensi tanggung jawab ya. Ya, Kristianisme sudah ada sejak lama. Mengapa belum tercapai kerajaan Allah? Siapa yang salah? Nah, memang kita tahu Allah mengatakan kuasailah bumi. Ya. Kejadian 3:9 ya. Engkau akan menderita dengan peluh. Engkau akan mencari makan. Nah, apakah ini kesalahan manusia sendiri? Dan apakah Allah dan agama bisa menjawab? Artinya bahwa kondisi penderitaan itu sendiri, tanda petik ya, diujarkan oleh Allah sendiri begitu ya. Ya, lalu ya kita masih ada 2 slide. Albert Camus ya, dinyatakan oleh Colin Wilson. Dia bilang, kamu dalam karya-karyanya tersirat bahwa dia ini mengalami peak experience. Jadi pengalaman puncak ya. Mestinya bisa menjadi benih untuk keluar dari jalan buntu pesimistik atau pesimistik cul-de-sac. Pengalaman-pengalaman yang dialami, yang dicurahkan di dalam karya-karyanya itu, memang dia mengatakan, oh iya ya, mengapa kok begini, mengapa kok begitu ya. Artinya dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menohok ya, gitu. Berarti saya mau mengatakan dari sini, sebenarnya ada dimensi mistik dari karya-karya Albert Camus yang notabene adalah seorang ateistik gitu ya. Punya leveling pemikiran atau kegundahan atau tergeraknya bahwa dia harus menyerukan supaya do something gitu ya pada kenyataannya atau melawan absurditas begitu ya. Ya, isi dari a peak experience sini kan berarti seem to be a denial man's contingency, sudden insight into meaning. Ya, artinya bahwa orang mengalami pengalaman peak experience itu berarti ada tiba-tiba ada insight gitu ya, gitu. Dan juga boleh dibilang a sense of life affirmation, ada bagaimana mengafirmasi ya, rasa yang mampu mengafirmasi kehidupan begitu ya. Kalau menyitir dari kata-kata Proust ya, dalam bukunya Swan Way, I had this now to feel mediocre, accidental mortal. Artinya ada momen di mana dalam peak experience itu saya merasa bahwa saya ini sementara, atau saya ini ada dalam keabadian yang fana ini gitu. Atau saya dalam kondisi yang menderita ini, justru saya malah ya menemukan
tanda petik yang ilahi, yang divine gitu ya. Justru saya tidak bisa lepas dari kontingensi itu ya, ketergantungan itu ya kepada siapa ya, namanya Allah gitu ya. Sehingga peak experience sebagai pengalaman mistik. Nah, akhirnya ini kata Albert Camus sendiri. Ini tulisan dia sendiri dan ini ditulis dalam The Myth of Sisyphus ya, kalimat-kalimat terakhirnya ya. Dia katakan gini. I also once said, and again paradoxically, that I tried to make my character represent the only Christ that we deserve. Pernyataan ini bernuansa bahwa mengatakan tokoh-tokoh ya atau karakter-karakter di dalam karya-karyanya dia itu ya, itu tuh tidak bisa tidak ya, dan kita harus bisa menerimanya, itu adalah representasi dari Yesus Kristus sendiri. Gitu. Dengan kata lagi, apa itu salib gitu ya? Apa itu Kristianisme gitu loh? Kristianisme itu bukankah sebenarnya afirmasi pada absurditas? Itu pertanyaannya. Bahkan mungkin kalau tidak bisa menerima salib, tidak bisa menerima absurditas, adalah nonsens untuk menerima Allah atau menerima Yesus sebagai Allah. Kira-kira gitu ya. Jadi memang paradoksal ya, dan itu membutuhkan perenungan yang mendalam. Tapi dari sini saya mengatakan, jadi kita hati-hati ketika mengatakan Albert Camus ini sebagai ateis ya. Itu dalam arti apa kira-kira gitu ya. Dan saya secara pribadi bukan secara vulgar orang yang ateis yang sekedar menolak Allah begitu ya, tapi dia mempunyai dimensi keilahian ya, yang bahkan mungkin kita juga butuh tipologi Albert Camus seperti ini begitu. Baik teman, nanti bagian yang lain seperti misalnya Caligula apa itu nanti silakan baca, karena poin-poin di sini bisa membantu juga sebelum nanti teman-teman juga membaca teksnya atau komentar-komentar yang lebih apa istilahnya eksemplarnya begitu.